Baik, di part 5 ini kita akan coba melanjutkan dengan merunning model yang telah kita buat. Kita pilih, ya, bisa dilihat langkah-langkahnya. Di sini, klik Analyze, Run Analysis. Pastikan telah kita setting analisisnya di sumbu 3 dimensi. Bisa Analyze, ya, set aktif DOF, pilih Full 3D, oke. Analyze, pilih yang Running Analysis. Ya, ini muncul hasil running analisisnya, error, oke. Kita save lagi. Harus bersabar ya kalau ada error-error gini. Kecuali terpaksa, bisa kita cari dari master yang lain. Gak apa-apa, kita gunakan yang legal ini ya sebagai kajian kita, agar tidak tergolong ke perbuatan menzolimi orang lain ya. Pilih open, lalu pilih portal 3 dimensi yang tadi yang telah kita buat. Ini adalah hasil running dari portal 3 dimensi tadi. Ya. Berikutnya kita ingin melihat bagaimana kondisi, ya, ini ada kondisi deformate shape ya, atau bentuk deformasinya yang terjadi. Deformasi nanti kaitannya dengan perubahan bentuk pada struktur ataupun lanjutan yang terjadi. Di sini bisa kita klik yang 3D-nya, display, deformate shape, pilih ini akibat contoh, akibat beban SDL. Ya, kita checklist, kita buat konturnya, deformasi terhadap ya, resultan semuanya, lalu apply. Muncul seperti ini deformasi yang terjadi ya, ada lanjutan dan ada perubahan bentuk ya pada kolom maupun pada elemen struktur yang lain. Lalu berikutnya kita ingin melihat berapa reaksi peletakan yang terjadi. Ya, caranya sama seperti kasus yang telah kita lakukan sebelumnya. Pilih display, lalu force stress, pilih yang support spring reaction. Misalkan akibat combo 2. Akibat combo 2, kita checklist semuanya ya. Fx, Fy, Mx, My, dan Mz. Kita apply. Lalu oke. Ya, muncul di sini semua gaya dalamnya. Untuk mempermudah, bisa kita lihat juga di tabel display show tables. Pilih di sini. Kita ingin memeriksa nilai base reaction atau reaksi di base. Checklist ini. Lalu oke. Ya. Ini muncul nilai-nilainya. Oh, ini untuk base reactionnya ya. Juga bisa dilihat display show tables ya. Ada join output, pilih yang ini
yang reaction, join reaction bisa juga. Lalu ada elemen output juga bisa. Jadi kita jika membutuhkan suatu output program bisa kita pilih di tampilan Windows ini. Nanti kita bahas untuk lebih lanjutnya. Lalu berikutnya kita ingin melihat gaya dalam yang terjadi pada struktur kita. Caranya sama dengan pemeriksaan pada struktur 2 dimensi. Pilih display, force trace, pilih frame. Misalkan akibat combo 2 kita ingin memeriksa nilai momennya. Ya, lalu kita apply. Muncul gaya dalam yang terjadi seperti ini. Untuk momen, untuk shear-nya, geser yang terjadi, lalu untuk aksialnya, ya, muncul seperti ini. Lalu untuk rekap gaya dalam, tinggal diklik kanan saja. Misalkan kita ingin melihat rekap gaya dalam pada kolom ini. Klik kanan, muncul rekapnya. Lalu pada balok, klik kanan, muncul rekap gaya dalamnya. Ya, kita pilih outputnya. Mau apa? Aksial, ataukah geser, dan seterusnya. Ya, terakhir untuk tugas 4. Jadi tugasnya dikumpul di kampus saja ya. Di sini rekan-rekan tolong buat struktur yang sama seperti yang kita bahas, tapi ketentuannya ini ada grid X-nya disesuaikan dengan yang telah saya jabarkan, grid X, grid Y, dan tinggi story-nya. Intinya buat struktur portal yang sama seperti yang kita coba tadi. Kolom, balok B1, B2, plat. Juga buat ada tiga tipe beban, DL, SDL, dan LL. Buat kombinasi beban. Nah, beda di sini tidak ada perhitungan manual. Tapi rekan-rekan wajib melampirkan tahapan-tahapan pengerjaan dari setiap langkah dan juga hasil gaya dalamnya dan juga reaksinya. Tinggal di screenshot atau print screen saja. Ya, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.